Pada video ini, kita akan menambahkan fitur lain di dalam halaman frontend yang memungkinkan pengunjung untuk menampilkan post atau tulisan berdasarkan tanggal dan tahun publikasi. Fitur seperti ini dikenal sebagai post arsip. Kita akan menaruhnya di sini, tepat di bawah widget tag. Karena kita perlu menampilkan daftar bulan dan tahun, kita akan copy markup-nya dari widget ini. Oke, mari kita kembali ke editor. Buka sidebar Blade.php. Copy markup dari kategori widget ini, dan paste setelah tag widget. Ganti judulnya menjadi archives. Kita hapus semua yang ada dalam tag UL. Dan untuk sementara, mari kita tambahkan beberapa list item statis. Kita lihat. Oke, seperti ini tampilannya. Mari kita ke php-admin. Dan kita lihat tabel posts. Jadi di sini, kita perlu mengelompokkan post berdasarkan tahun dan bulan dari kolom published at. Tetapi tampaknya nilai di kolom published at ini semuanya sama. Paling gampang adalah dengan mengedit beberapa nilai secara manual. Tetapi saya tidak akan menggunakan cara seperti itu. Sebaliknya, saya akan melakukannya secara terprogram, yaitu dengan melakukan perubahan di post table seeder. Pertama-tama, saya akan ganti tanggal awal. Saya akan panggil metode now untuk mendapatkan tanggal saat ini. Kemudian saya akan mundur setahun dari sekarang. Saya juga akan mengenerate 36 tulisan, sehingga nantinya dalam satu bulan ada 2 atau 3 tulisan. Dan di dalam loop ini, saya akan maju 10 hari. Dan saya juga perlu membuat beberapa tulisan sebagai draft dan terjadwal. Dan tentu saja saya juga perlu melakukan perubahan di kategori tabel seeder. Di sini gampangnya tinggal saya ganti menjadi 36. Tetapi saya rasa cara seperti ini kurang bagus, karena setiap kali saya ganti jumlah tulisan di post table seeder, saya juga perlu merubahnya di sini. Jadi saya akan melooping seluruh tulisan di database. Di sini saya panggil metode plug dan lewatkan kolom ID, karena saya perlu mengambil ID post. Saya akan ganti semua variabel di sini menjadi camel case hanya untuk mengikuti Laravel naming convention. Dan saya juga akan mengganti nilai kategori ID secara acak yang ID-nya benar-benar ada di database. Saya bisa melakukannya dengan mengumpulkan seluruh ID kategori. Setelah itu, kategori ID diisi dengan ID yang diambil dari array kategoris secara acak. Di sini, saya juga akan mendefinisikan default kategori uncategorized, juga mengubah semua kategori lainnya hanya agar terkesan relevan dengan programming. Dan jangan lupa untuk mengimport namespace dari post dan kategori di atas. Sekarang saya akan jalankan seluruh sheet. Saya akan kembali ke php-admin. Refresh. Sekarang sudah ada 36 posts yang tahun dan bulannya bervariasi. Oke, sekarang saatnya untuk mengelompokkan post berdasarkan tahun dan tanggal
kemudian menampilkannya di arsip widget ini. Tetapi karena query yang akan kita gunakan sedikit kompleks, maka kita nanti tes dulu di PHPMadmin atau tool lain yang Anda punya. Setelah itu kita akan terjemahkan query-nya ke dalam Eloquent. Pertama-tama, mari kita tampilkan post yang telah dipublikasikan. Di sini saya mendapatkan 32 tulisan, dan jumlah ini mungkin saja berbeda dengan yang Anda dapatkan. Sekarang mari kita ekstrak tahun dari kolom published at dan definisikan alias year. Oke, ini dia. Kita dapatkan beberapa baris dengan tahun yang sama. Sekarang mari kita juga dapatkan bulan dari kolom published at, kemudian buat alias month. Bisa dilihat, saya memiliki 2 atau 3 tulisan per bulan. Tetapi kita memerlukannya dalam bentuk nama bulan. Di sini kita bisa melakukannya dengan memanggil month name. Fungsi month name ini adalah bawaan MySQL. Jadi jika Anda menggunakan database lain, silakan cari informasinya di dokumentasi resmi database vendor yang Anda gunakan. Sekarang kita memiliki kolom tahun dan bulan dari setiap tulisan. Selanjutnya, kita perlu mengelompokkan tulisan yang memiliki tahun dan bulan yang sama menjadi satu. Di sini kita panggil group by dan tentukan kolom year dan month. Oke, sekarang kita memiliki daftar tahun dan bulan yang dapat kita tampilkan di widget arsip. Tetapi sebelum itu, saya rasa kita juga perlu menghitung jumlah tulisan untuk tahun dan bulan tertentu. Kita tinggal panggil fungsi count dan buat alias post count misalnya. Oke, bagus. Dan terakhir yang perlu kita lakukan adalah menampilkan bulan terakhir di paling atas. Di sini kita tinggal panggil order by, published at, descending. Tampaknya sudah berhasil, tetapi di versi MySQL yang berbeda atau database yang berbeda, query mungkin tidak akan berjalan. Jadi di sini kita dapat menaruh kolom published at di dalam fungsi min. Dan hasilnya sama. Oke, sekarang mari kita implementasikan query ini di dalam Eloquent. Mari kita kembali ke terminal, buka Tinker, dan di sini mari kita panggil app post published get untuk menampilkan tulisan yang telah dipublikasikan. Selanjutnya, mari kita definisikan 3 kolom ini. Di sini kita perlu memanggil select row karena 3 nilai tadi mengandung pemanggilan fungsi MySQL. Kemudian kita perlu mengelompokkan berdasarkan tahun dan bulan. Juga mengurutkan berdasarkan kolom published at secara descending. Atau kita bisa memanggil order by row untuk melewatkan nilai yang mengandung pemanggilan fungsi. Oke, kita sudah mendapatkan hasil yang sama seperti di PHPMadmin. Pada video berikutnya, kita akan tampilkan semua ini di widget arsip menggunakan query ini.